Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya ingin membagikan 3 tips anak-anak bisa betah ketika masuk pesantren. Banyak masalah di orang tua adalah ketika anaknya dipesantrenkan, kemudian hitungan 1, 2, 3 bulan, akhirnya dia pulang. Kenapa? Karena nggak betah. Ketika kita pelajari, ketika cari masalahnya, ternyata ketemu apa itu persiapannya yang kurang. Maka dari itu ada 3 tips, 3 persiapan ketika anak-anak masuk pesantren. Kalau ini bisa dijalankan, insya Allah anak-anak bakalan menjadi lebih betah. Ini sangat bermanfaat sekali. Pertama, tumbuhkan motivasi. Bagi orang tua mungkin bisa mengajak putra-putrinya ikut kajian setiap hari Ahad, setiap hari Minggu, kajian rutin. Dengan mengikuti kajian, maka anak-anak biasanya akan tersentuh dengan suasana yang cukup religi. Nah, dengan seperti itu, anak-anak biasanya merasa betah. Oh, ternyata masjid itu tempatnya orang-orang untuk sholat. Oh, ternyata masjid itu tempatnya orang-orang untuk kajian. Oh, ternyata di masjid itu suasananya benar-benar menyejukkan hati. Nah, suasana yang kayak gitu, itu penting banget buat anak-anak. Kenapa? Karena dengan seperti itu, mereka biasanya jadi betah. Ketika anak-anak lari sana lari kemari, ya biarin aja dulu, nggak apa-apa. Pada awalnya mungkin seperti itu, tapi insya Allah lama-lama dia biasa dan menjadi kebiasaan yang bagus. Kemudian dia mau dengerin ceramahnya. Ikuti kegiatan MHQ, Musabakoh Hifzil Quran, Musabakoh Tilawatil Quran. Biasanya yang kayak gitu banyak anak-anak yang seusia mereka, usianya sama, tapi punya bakat, punya talenta yang luar biasa, sehingga anak-anak itu ngerasa, wow, dia usianya sama dengan aku, tapi kenapa ya, kok dia lebih hebat, dia bisa tampil di depan banyak orang, dia bisa tampil di depan umum, kemudian mungkin hafalannya lebih bagus, suaranya lebih indah, ngajinya lancar banget. Maka hal itu biasanya menjadikan anak-anak merasa iri. Jiwa anak-anak itu pesaing. Maka ketika anak-anak diajak di acara kayak gitu, biasanya mereka pulang dan ngomong, wah gimana ya caranya bisa kayak gitu, dimana sih belajarnya. Nah, kalau begitu kita tinggal ngomong ke mereka, udah masuk pesantren aja. Tumbuhkan motivasi. Nah, yang kedua, ajarkan mereka sikap mandiri. Di pesantren itu kan nggak ada orang tua, di pesantren itu kan nggak ada kakak, di pesantren itu kan nggak ada abang gitu yang bisa ngebantuin dia segalanya. Ketika bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan anak-anak bisa melakukan aktivitasnya tanpa dibantu dengan orang lain. Dari bangun tidur biasanya anak-anak kasih aja tugasnya, bersihin tempat tidurnya. Kalau ketika makan, kasih aja tugasnya itu cuci piring habis dia makan. Ketika anak-anak itu lagi jalan-jalan di ruang tamu, maksudnya lagi bermain-main di ruang tamu, kasih kesempatan kepada mereka. Nah, itu kok kayaknya kotor ya, yuk bersih-bersih yuk bareng-bareng sama ibu, yuk bersih-bersih bareng-bareng sama kakak, yuk bersih-bersih yuk bareng-bareng sama ayah. Nah, kalau begitu anak-anak akan terbiasa hidup bersih dan mandiri. Ketika anak-anak datang di suatu tempat, kemudian tempatnya kotor, maka dia biasanya otomatis tuh nyapu, otomatis dia ngepel. Kenapa? Karena dia biasa hidup bersih. Ketika sampai di pesantren ada tugas untuk piket bersih-bersih, biasanya mereka itu nggak akan susah. Kenapa? Karena sudah biasa dari rumah, habitnya terbentuk kayak gitu biasanya. Dan yang terakhir adalah berikan kepercayaan diri kepada anak. Percaya diri itu penting banget. Kenapa? Karena di dalam pesantren itu banyak sekali saingan-saingan hebat di sana. Seusia, satu kelas, satu level, tapi ternyata kemampuan mereka berbeda-beda. Ada anak-anak ketika masuk pesantren tahfiz, mereka sudah punya hafalan 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, bahkan sampai belasan. Ketika dia mau menghafal Quran 30 juz kan tentu sisanya sedikit lagi. Nah, ketika anak-anak itu datang, kemudian dia dengan hafalan yang biasa saja, juz 30 juga belum selesai. Nah, ini kalau nggak percaya diri bahaya, teman-teman. Nah, ini kalau nggak percaya diri bahaya, Bapak Ibu. Kenapa dia minder? Kok aku baru segini hafalannya ya? Kayaknya aku nggak bakat deh. Kalau udah begitu, itu 1, 2, 3 bulan, kemudian dia pulang. Kenapa? Nggak percaya diri. Maka kasih kepercayaan diri kepada mereka. Nah, kamu tahu nggak?
ternyata kamu tuh lebih cepat hafalannya daripada ibu. Ibu dulu waktu kecil, kakak dulu waktu kecil, abang dulu waktu kecil nggak seperti kamu. Kamu baru aja lulus SD udah punya hafalan juz 30, hampir selesai. Gimana coba? Berarti kamu tuh punya bakat, kemudian kamu tuh ngafalnya cepet. Nah kayak gitu. Biasanya anak-anak kalau dikasih motivasi kayak gitu, dibangun kepercayaan dirinya, ketika ia sampai di pesantren, dia benar-benar pede. Dia ingat kata orang tuanya, dia ingat kata kakaknya, dia ingat kata abangnya, dia bilang, kata kakak aku itu orangnya hafalannya cepat. Kata abang aku tuh orangnya gesit ketika menghafal. Kata ibu aku tuh bacaannya sudah mulai bagus, tinggal ditempah lagi di pesantren. Percaya diri itu penting banget. Kenapa? Kalau anak-anak sudah percaya diri, dia akan melakukan hal dengan kekuatannya sepenuhnya. Percaya diri itulah yang akan membuat dia geraknya lebih gesit daripada teman-teman yang lain. Nah, ketiga itu, antara pertama tadi tumbuhkan motivasi, tumbuhkan kemandirian, dan yang ketiga tumbuhkan kepercayaan diri. Ketiga-tiga itu sudah dilaksanakan, insya Allah anak-anak bakalan lebih betah. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik kecil.